Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Oke guys, mari kita lanjutkan alur cerita film Sweet Tooth episode 7 ini. Untuk kalian yang belum nonton episode 1 sampai dengan 6, silakan kalian bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Di episode 6 guys, Bir dan Shepard akhirnya tiba di Colorado. Wendy juga telah berpisah dengan Aime yang terus berjaga di rumahnya untuk mengulur waktu Wendy agar bisa kabur dari para last man. Sedangkan Rani dan Aditya menuju tempat yang telah dipersiapkan oleh Jenderal Abbott dan melanjutkan penelitiannya untuk menemukan antivirus H5G9. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak. Di awal film, kita diperlihatkan flashback ke peristiwa sebelum terjadi The Great Crumble. Sekelompok orang terlihat menggali permukaan es di Alaska dan mereka menemukan sebongkah es berbentuk tabung. Di dalam bongkahan es tersebut, terdapat mikroba yang tidak diketahui maksud dan tujuan mikroba itu dicari. Bongkahan es tersebut kemudian dikirimkan ke pusat riset ilmiah Fort Smith. Scene kemudian berpindah guys pada kehidupan Puba yang sedang menuju pusat riset ilmiah Fort Smith. Kita diperlihatkan keseharian Puba yang ternyata bekerja di sana sebagai pegawai kebersihan. Puba menjalani kesehariannya sambil sedikit-sedikit mengintip penelitian yang dilakukan di pusat riset ilmiah Fort Smith. Hingga tiba pada suatu saat, Puba sedang berjalan dan berhenti melihat dua orang wanita yang sedang berdebat di dalam ruang penelitian tersebut. Malamnya, Puba terlihat sedang mampir di bar langganannya untuk minum bir sambil terus menggambar di bukunya. Ia kemudian bertemu dengan Birdie yang diperankan oleh Amy Seymetz dan menyapanya. Mereka saling berkenalan dan kebetulan mereka menyukai band yang sama yaitu Trakin. Mereka terlihat mulai nyaman dan mulai menghabiskan malam bersama dan bersenang-senang. Mereka pun melanjutkan perbincangan dan menceritakan bahwa nama Birdie berasal dari panggilan ibunya saat ia masih kecil. Ia sangat ingin menjadi anak band namun ahli virus merupakan cita-cita keduanya. Sedangkan Puba terdengar sangat lucu karena saat kecil ia justru ingin menjadi daun. Puba kemudian bertanya tentang ayam-ayam yang ia lihat di ruang penelitian. Birdie kemudian menjelaskan bahwa ayam-ayam itu merupakan bagian dari proyek yang dulu ia kerjakan. Ia sudah tidak bekerja lagi di sana karena ia baru saja dipindah tugaskan. Birdie kemudian bercerita bahwa bongkahan es yang diperlihatkan di awal film adalah mikroba yang dicari Birdie untuk membuat suatu vaksin. Puba juga berhasil menebak bahwa mikroba itu ditemukan di Alaska. Birdie pun melanjutkan perbincangan bahwa vaksin dibuat dengan menginjeksikan mikroba yang berisi virus pada telur-telur ayam tersebut. Jika mereka berhasil melakukan inkubasi pada virus tersebut, maka mereka berhasil juga menciptakan vaksinnya. Sebaliknya, jika mereka gagal maka virus tersebut berpotensi untuk tersebar. Bar pun segera tutup dan Puba menemani Birdie berjalan kaki pulang menuju rumahnya. Scene pun berpindah guys pada perjalanan Gus, Shepard, dan Bir. Mereka terlihat sedang beristirahat dan makan coklat yang mereka bawa. Perjalanan mereka hanya tinggal 1,6 km untuk sampai di Ghost Grove. Gus sangat bersemangat dan terus melanjutkan perjalanan sementara Bir dan Shepard masih beristirahat dan berbincang-bincang. Bir pun membahas tentang apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sampai dan ibu Gus sudah mati. Bir khawatir jika Gus yang masih kecil tidak bisa menerima kenyataan. Shepard kemudian membuat rencana agar Bir membawa Gus menuju ke selatan menuju tempat perlindungan jikalau nanti mereka tidak menemukan apa-apa. Tapi ternyata Bir juga tidak yakin jika tempat perlindungan itu ada. Mereka bertiga kemudian melihat asap yang keluar dari cerobong di kejauhan yang menandakan adanya kehidupan dan melanjutkan perjalanan. Scene pun berpindah guys pada flashback Puba yang telah sampai mengantar Birdie pulang ke rumahnya. Birdie kemudian mengajak Puba untuk mampir dan minum coklat panas. Di dalam rumah Birdie terus menceritakan masa lalunya di mana suaminya telah meninggal. Ternyata suaminya terkena HPS dan itulah motivasinya untuk menjadi peneliti karena ingin menyelamatkan orang-orang lain agar tidak kejadian seperti suaminya. Mereka pun berdua duduk dan minum coklat bersama. Puba menceritakan ia senang iseng menggambar karakter-karakter saat di bar.
Ia juga sebenarnya bercita-cita membuat buku untuk anak-anak, namun memilih menjadi pegawai kebersihan karena membutuhkan uang. Mereka terlihat sangat nyaman dan saling menyukai satu sama lain, hingga tiba akhirnya ketika Puba akan mencium Birdy, muncul panggilan dari telepon Birdy. Ternyata Birdy dikabari bahwa orang militer mengambil alih laboratoriumnya. Birdy terlihat sangat panik karena militer akan menyita proyek yang ia sembunyikan bersama Judy. Birdy segera bersiap-siap menuju laboratorium, namun ia lupa sejak ia dipecat kuncinya sudah diambil. Puba pun kemudian menawarkan kunci yang ia miliki sebagai pegawai kebersihan untuk menolong Birdy. Scene pun berpindah guys. Gus, Shepard, dan Bear telah sampai di perumahan tempat asap yang dilihatnya dari kejauhan. Gus langsung mengetuk pintu tersebut, namun mereka terkejut karena mereka malah diusir oleh seorang perempuan. Gus langsung menjelaskan bahwa ia mencari keberadaan ibunya Birdy, dan perempuan tersebut terlihat terkejut melihat Gus. Kembali di pusat penelitian Fort Smith, terlihat di depan kantor sudah ramai polisi dan militer yang berjaga-jaga. Puba dan Birdy pun terus menyelinap untuk masuk ke dalam kantor. Scene pun kembali berpindah guys, dan ternyata rumah yang didatangi Gus, Bear, dan Shepard adalah rumah Judy. Judy yang diperankan oleh Jodie Rimmer merupakan rekan penelitian Birdy. Ia bercerita bahwa ia telah tinggal di rumah tersebut sejak wabah terjadi. Ia juga mengatakan bahwa Birdy yang menyelamatkannya. Ia hampir saja terbunuh oleh orang-orang militer setelah mencoba memeriksa rumah Birdy untuk memeriksa keadaan saat wabah terjadi. Sampai akhirnya Birdy menemukannya dan merawat untuk tinggal bersama. Ia juga memberitahu bahwa Birdy sudah lama tidak tinggal di tempat itu karena 10 tahun yang lalu ia pergi berkemas dan mengatakan bahwa ia akan pergi untuk mencari Gus. Gus terlihat kecewa karena tidak dapat bertemu dengan ibunya. Perhatian Gus kemudian teralihkan pada tulisan Fort Smith di sebuah vas bunga. Judy kembali bercerita bahwa Fort Smith adalah tempat di mana mereka dulu bekerja. Judy memberitahu Gus bahwa Birdy dulunya adalah seorang ilmuwan. Judy juga memberitahu kepada Gus bahwa nama asli Puba adalah Richard Falk. Ia kemudian memberikan Gus kunci loteng yang dititipkan Birdy jikalau ada yang datang untuk mencarinya. Gus terlihat bersemangat dan menuju loteng untuk terus mencari petunjuk-petunjuk mengenai keberadaan ibunya. Lalu guys, kita diperlihatkan kembali scene di mana Puba dan Birdy yang terlihat sudah berhasil masuk ke dalam gedung penelitian terus melihat penelitian yang sudah dibongkar. Di sini keadaan semakin tegang. Terjadi flashback bersamaan dengan Gus yang memeriksa tumpukan-tumpukan barang di loteng rumah si Judy. Gus menemukan foto Birdy saat kelulusan bersama ayahnya. Kemudian Bear pun menjelaskan bahwa dia merupakan kakek dari si Gus. Bear dan Shepard akhirnya berencana memberitahu hal yang sebenarnya. Shepard dan Bear mengira kalau Birdy sudah meninggal. Gus ternyata selama ini mendengar percakapan Bear dan Shepard yang sudah pesimis bahwa Birdy sudah meninggal. Gus tahu bahwa mereka berencana berpisah setelah tidak menemukan apa-apa di rumah Birdy. Gus yang masih kecil ternyata menghiraukan mereka dan percaya kalau ibunya masih hidup. Di sini kita melihat bagaimana gigihnya perjuangan Gus dalam menemukan ibunya dibanding Shepard dan Bear. Bear dan Shepard yang telah mengalami banyak hal pahit setelah kejadian The Great Crumble yang sangat mudah kehilangan harapan. Bear dan Shepard tersentuh akan perkataan Gus dan meyakinkan mereka bahwa mereka sudah sampai sejauh ini dan tidak boleh menyerah. Lalu Bear kembali dikejutkan dengan berkas yang ia temukan. Lalu flashback kembali. Ternyata mikroba yang Bear ditemukanlah yang menjadi asal muasal terciptanya hybrid. Berkas yang ditemukan oleh Bear bertuliskan Genetic Unit Series 1 yang merupakan kepanjangan dari nama Gus. Bear yang khawatir bahwa ia hanya hasil percobaan penelitian ibunya. Mereka berusaha tidak membahas berkas tersebut. Gus yang masih terus penasaran terus membuka berkas tersebut dan terlihat jurnal penelitian bagaimana Gus diciptakan. Gus juga melihat foto ia masih bayi yang dikelilingi para penelitian di Fort Smith. Ia kemudian terus membuka amplop yang ditemukan oleh Shepard. Gus akhirnya mulai teringat bagaimana Birdy menyapanya saat dia masih di dalam inkubator. Birdy kemudian berusaha mengenalkan Gus kepada Puba dan terdengar orang-orang militer yang mulai masuk menuju ruangan tempat Gus diinkubasi. Birdy terlihat panik dan berusaha membawa lari Gus karena Birdy takut jika Gus akan dibedah dan diteliti. Puba segera membuat rencana untuk mengalihkan perhatian orang-orang militer, sementara Birdy bersiap-siap untuk memindahkan Gus. Puba segera keluar dari ruangan tersebut dan berpura-pura sedang membersihkan lantai.
Tentara yang melihat langsung menginterogasi Puba dan mengusirnya. Sementara Birdie menyelinap untuk membawa kabur si Gus. Bir terlihat terus mencari foto Puba di dalam foto-foto yang ia temukan. Ia sepertinya belum bisa menerima kenyataan bahwa ia bukan anak kandung dari Puba dan Birdie. Bir terus mencoba menenangkan dengan mengatakan kepada Gus bahwa dulu ia juga diadopsi. Jeppard kemudian menjelaskan bahwa Gus sebenarnya adalah anak yang diadopsi orang tua mereka, bukan orang tua secara biologis. Di sini Gus terlihat semakin kesal karena semakin bingung mengapa Puba berbohong. Birdie yang sudah berhasil kabur terus menenangkan Gus dalam pelukan sambil menunggu Puba tiba. Puba yang telah tiba dan mengajak Birdie untuk keluar, namun tiba-tiba Birdie memilih untuk tetap tinggal. Birdie mengatakan alasannya tinggal karena ia harus mengambil dan membakar hasil risetnya. Ia menjelaskan bahwa jika penelitian itu jatuh ke tangan yang salah, akan membunuh banyak orang. Puba yang awalnya tidak yakin untuk menjaga Gus akhirnya menerima setelah diyakinkan oleh Birdie. Birdie meyakinkan Puba bahwa Gus akan lebih aman dengannya karena Puba hanya petugas kebersihan. Orang-orang militer tidak akan curiga jika Puba membawa Gus dan merawatnya. Birdie mulai berpisah dan meninggalkan Puba. Kantor penelitian itu pun mulai terkunci. Jeppard akhirnya mulai jujur dengan Gus. Gus terlihat sedih mendengar penjelasan Jeppard bahwa para peneliti di foto-foto itulah yang menciptakan Gus. Gus terlihat kesal karena itu menjadi alasan ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak memiliki orang tua. Jeppard yang tidak tega harus berusaha meyakinkan Gus bahwa ia masih belum bisa menyimpulkan alasan Gus diciptakan. Jeppard memberitahu Gus bahwa Puba hanya berusaha melindungi Gus. Gus terlihat semakin kesal karena ia harus tahu tentang kebohongan yang dilakukan ayahnya, padahal Puba hanya berusaha melindunginya. Gus yang marah kemudian mulai membanting kotak tersebut dan lari meninggalkan Jeppard dan Bir. Gus terus berlari ke dalam hutan untuk meluapkan kekesalannya. Terlihat juga Puba yang mendapat berita dari radio bahwa keadaan semakin kacau setelah tempat penelitian itu diambil alih oleh militer. Puba yang akhirnya mulai mengemas barang-barangnya dan membawa Gus menuju Taman Nasional Yellowstone untuk membesarkannya. Scene pun ditutup dengan Gus akhirnya berhenti berlari karena lelah dan malah menjadi tambah bingung tentang jati dirinya. Oke guys, nantikan alur cerita film Sweet Tooth episode 8. Terima kasih.